Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Seperti biasanya sebelum kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah Ramadan yang pada kesempatan subuh ini masih disampaikan oleh Ustadz Herwan Al-Polisi SPD MPD. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentunya pada subuh hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih berikan kita kenikmatan. Yang paling utama jelas adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Dari semenjak bulan Rajab, Bapak Ibu, kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ada beberapa saudara kita yang tidak Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Saya masih ingat 5 hari sebelum Ramadan, saya berangkat dari Pulau Palas ke Tembilahan, itu melewati 4 bendera kuning bertuliskan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang Allah sampaikan ke bulan Ramadan, tetapi tidak Allah beri kesempatan untuk sampai ke penghujung Ramadan. Tadi pagi saya berangkat dari Pulau Palas, ada acara di Tembilahan, melewati 1 bendera bertuliskan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak dan Ibu, Allah berikan kesempatan sampai pada subuh ini. Patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita Bapak Ibu jadi orang yang pagi-pagi sudah mengeluh kepada Allah. Pagi-pagi sudah sedih dengan kehidupan dunia. Apa kata Rasulullah SAW?
Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbah. Wa man asbaha wa huwa khazinan li umuri dunya faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang subuh-subuh, pagi-pagi sudah mengeluh tentang kehidupan dunia, maka orang tersebut pagi-pagi sudah seakan-akan mengejek kepada Allah. Bagaimana tidak, Bapak dan Ibu? Baru masuk waktu subuh, tidak sholat subuh, tidak jamaah ke masjid, bangun pagi, baru bangun tidur, sudah mengeluh kepada Allah. Aduh, ini hidupku begini, hidupku begini, hidupku begini. Maka orang seperti ini pagi-pagi sudah mengejek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu berarti tidakkah boleh kita curhat kepada sesama manusia? Boleh. Tapi ketika kita cerita tentang kehidupan dunia, ketika kita curhat tentang kesulitan dunia, maka esensinya adalah tidak untuk melanggar ataupun melawan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidul Awliya Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, la budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min salasatin. Wajib mau tidak mau bagi seluruh orang mukmin di dalam setiap tingkah keadaannya ada 3 perkara. Yang pertama, amrun yamtasiluhu, mengerjakan segala perintah Allah. Yang kedua, nahyun yajtanibuhu, meninggalkan segala yang dilarang Allah. Yang ketiga adalah wa qadrun yardabih, ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ketika kita punya masalah dalam kehidupan? Kalau bapak dan ibu punya masalah dalam kehidupan, jangan kau ceritakan kepada manusia seakan engkau tidak ridho dengan takdir Allah, tapi kau ceritakan kepada Allah di dalam munajatmu kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam, tertulis dalam kitab Mu'jamul Awsat li Tabrani, Nabi Musa sering setiap malam bermunajat kepada Allah seraya mengucapkan satu doa kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa artinya? Ya Allah, hanya kepadamu lah kami bersyukur. Segala puji hanya bagimu ya Allah, dan hanya kepadamu kami mengadu, dan engkaulah yang memberi pertolongan. Jadi kalau bapak dan ibu punya masalah di dalam hidup, ceritakan kepada Allah dalam munajat di sepertiga malam. Bukankah bulan Ramadan terkenal dalam salah satu potongan hadis Nabi, wa du'a'uhu mustajabun, doa di bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa man asbaha wa huwa khazinan li umurid dunya, barang siapa yang subuh-subuh pagi-pagi sudah sedih hatinya dengan perkara dunia, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka orang tersebut subuh-subuh pagi-pagi sudah berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur sedih dia. Maka kata ulama, jangan kau sedihkan berapa uang yang ada di dompetmu. Jangan kau sedihkan betapa bututnya Honda yang terparkir di dalam garasimu. Tapi sedihlah ketika lidahmu, ketika lisanmu berat untuk berzikir kepada Allah. Tapi sedihlah ketika bulan Ramadan lidahmu enggan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi sedihlah ketika anggota tubuhmu justru berat dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu kita nggak boleh sedih. Boleh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil husni," kata Nabi, kalian harus sedih. Fa innal husna miftahul qalbi, karena sedih itu membuka hati. Bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifal husnu ya Rasulullah?" Sedih yang bagaimana yang engkau maksud bisa membuka hati ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Ajimu anfusakum wa aghniuha." Laparkan perutmu, habis itu barulah engkau dahagakan. Apa
artinya ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan. Sedih dia menahan lapar dan hausnya. Sedih yang seperti ini yang dicintai oleh Allah. Ketika seseorang sedih di sepertiga malam munajat kepada Allah, sedih terhadap dosanya, menangis dia bertaubat kepada Allah. Nangis dan sedih yang seperti ini yang justru Allah cintai. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ada dua air mata yang mampu memadamkan api neraka. Yang pertama adalah air mata menangis karena dosa. Yang kedua, air mata cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, awalilah pagi itu dengan bersyukur kepada Allah. Bukankah kalimat yang Rasulullah ajarkan ketika bangun tidur, yang pertama terucap dari lidah kita adalah Alhamdulillah. Ini mengajarkan kepada kita, awali hidupmu, awali pagimu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awali subuhmu dengan bersyukur, awali pagimu dengan senyuman. Maka apabila husnul ibtida, bagusnya di permulaan hari adalah separuh daripada perjalanan. Awali hidup dengan syukur dan senyuman, maka sepanjang hari kebahagiaan akan menanti dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.